Apa kabar? Kembali berjumpa dengan aku. Semoga Anda semua tetap sehat selalu, semangat, kuat, dan mendapat berkat dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi. Kali ini menerangkan tentang takwil mimpi ya. Takwil mimpi. Bahwa mimpi yang sama itu tidak berarti tafsirnya atau takwilnya atau artinya atau maknanya itu harus sama. Nah gitu ya, ini kata mutiaranya gitu. Mimpi yang sama bukan berarti takwil, makna, arti, dan tafsirnya harus sama. Si A memimpikan orang suci, si B memimpikan orang suci. Orang sucinya yang sama misalkan ya. Si C memimpikan orang suci, si D memimpikan orang suci, si E memimpikan orang suci. Bahkan sampai 100 orang memimpikan orang suci. Dan orang suci itu berada di mimpinya atau bahkan berhadapan di mimpinya. Itu bukan berarti tafsirnya itu harus sama. Begitu. Contoh ya, sekedar contoh itu. Tapi tafsirnya bisa berbeda. Tafsirnya bisa berbeda. Berbeda dari segi apa? Dari segi si pemimpinya. Dari segi si pemimpinya. Jadi gimana yang memimpikan aja tetap. Dan dari segi waktu mimpinya gitu. Jadi bukan berarti harus sama. Atau jangan orang suci lah. Misalkan memimpikan sapu ya, sapu. Contoh. 100 orang, 200 orang atau 1000 orang memimpikan sapu. Memimpikan sapu. Sapu yang digunakan untuk menyapu lah. Menyapu, memimpikan menyapu. Nah itu bisa berbeda takwilnya, maknanya bisa berbeda. Mungkin bagi si A itu bakal menyapu, mungkin bagi si B bakal tersapu justru. Mungkin bagi si C bakal mendapat penghasilan, mungkin bagi si D bakal mendapat kerugian karena rezekinya tersapu. Nah itu tergantung dari si pemimpinya. Pemimpinya yang berada di keadaan sosialnya, status sosialnya. Jadi gimana status sosialnya juga, dia sebagai apa? Sebagai memang pekerja sapu ya mungkin besoknya bakal menyapu. Atau dia sebagai pemberi nasihat mungkin bakal menyapu yang kotor-kotor. Nah bakal memberikan kebersihan, mungkin kebersihan pikiran, kebersihan hati. Kalau untuk sebagai dia status sosialnya orang yang memberi nasihat gitu ya. Nah bagi si C misalkan dia hanya sebagai pegawai. Nah mungkin dia akan di PHK, tersapu gitu ya, disimbolkan dengan sapu itu. Atau mungkin dia sebagai pedagang bakal mengalami kerugian atau digusur mungkin tempat jualannya. Nah itu bisa jadi. Jadi maksud saya dari satu mimpi yang sama itu takwilnya itu bisa berbeda-beda. Jadi jangan disamakan. Begitu pula ketika bermimpi bertemu dengan orang suci. Kalau secara majazi itu ketemu dengan orang suci secara majas, kiasan. Itu yang saya dapati ya, kalau bertemu dengan orang suci. Biasanya orang yang dianggap suci lah. Orang yang dianggap suci itu biasanya memiliki karakteristik lembut hati dan dermawan, kan begitu ya. Lembut hati dan dermawan secara umum. Pasti dia, kenapa disebut orang suci ya, dia mungkin hatinya lembut sehingga disukai, sehingga
dipuja dan dipuji karena kelembutan hati yang menjadikan kelembutan tutur kata dan tingkah laku dan kelembutan berpikir, tidak keras mungkin ya. Itu kan dari kelembutan hati mungkin. Dan dia bersikap dermawan. Nah, dua itulah contohnya. Dua itu sehingga mungkin dia dianggap sebagai orang suci ya. Nah, yang bermimpi bertemu dengan orang suci itu dia dituntut mungkin untuk bersikap dermawan gitu, untuk bersikap untuk memberi, untuk lebih lembut hati. Nah, gitu. Jadi kalau kita mimpi bertemu dengan orang suci itu sebenarnya tuntutan untuk kita agar kita tuh bercermin, agar kita tuh bersikap seperti dia. Nah, biasanya ya lembut hati lah, contoh kita ambil lembut hati dan dermawan. Contoh kita ambil begitu. Nah, dituntut untuk lembut hati dan dermawan. Jadi kalau ketemu dengan orang yang dianggap suci, yaitu dituntut untuk kita itu bersikap dermawan, pengasih ke yang lain, lembut hati, tidak kasar, tidak keras. Begitu ya. Kira-kira begitu, saudaraku. Jadi walaupun 1000 mimpi sama, tapi bisa berbeda. Nah, gitu. Bisa berbeda. Mungkin bagi si A ketemu dengan orang yang dianggap suci mungkin bisa benar ketemu, atau mungkin bagi si B hanya sekedar hayalannya karena dia mungkin menghayalkan untuk bertemu, memimpikan untuk bertemu, pengen ketemu karena ada kepengen. Mungkin bagi si C ada tuntutan untuk bersikap dermawan dan lembut hati. Mungkin bisa dipahami. Sehat selalu untuk semuanya.